Halo guys, David di sini dan ini adalah trompet. Wow. Trompet itu merupakan sebuah alat musik tiup logam dan berada di jajaran yang tertinggi di antara alat musik tiup logam lainnya. Contohnya seperti tuba, trombon, bariton, flugelhorn, dan lain sebagainya. Trompet ini memiliki pitch atau orang-orang biasa menyebutnya in, berada dalam in bass. Jadi kalau di trompet C, maka di piano bass. Kalau di piano C, trompet B. Gitu. Pemain-pemain trompet harus bisa menyesuaikan nada-nadanya melalui ambasur. Jadi, trompet hanya memiliki 3 pencetan. Namun bisa memiliki nada sampai 2 oktav atau 3 oktav. Itu karena kekuatan dari ambasur dan angin yang digunakan untuk meniup. Angin yang digunakan pun menggunakan nafas diafragma, bukan menggunakan nafas paru-paru, tapi menggunakan nafas perut atau diafragma. Cara nafas diafragma itu biasanya yang mengembang perutnya, gitu, bukan dari dadanya yang naik ini. Trompet juga memiliki bagian-bagian yang penting. Di sini ada yang namanya tuning slide. Tuning slide itu berfungsi untuk menyesuaikan frekuensi jika waktu ingin bermain bersama atau di orkestra atau band itu menggunakan tuning, jadi agar frekuensi dari trompet ini bisa sama dengan frekuensi instrumen lain. Setelah dari tuning slide ini ada slide SATA, itu tuh berfungsi untuk menyesuaikan frekuensi nada-nada, karena terkadang trompet ini suka fals ada beberapa nada yang suka fals, jadi digunakan slide ini untuk mengatur frekuensi. Setelah itu ada yang namanya mouthpiece. Mouthpiece ini untuk ditaruh di bibir untuk sebagai perantara antara bibir, jadi bisa memainkan trompet ini. Nah, trompet tadi memiliki 3 valve. Valve ini memiliki lubang yang berbeda. Maka oleh dari sebab itu, trompet bisa mengeluarkan nada-nada yang cukup banyak. Karena sebenarnya walaupun cuma 3 ini tapi bisa menghasilkan nada-nada yang banyak. Itu tergantung dengan nafas tadi dan kekuatan ambasur. Di bagian dan ini bagian terakhir adalah bell. Bell ini berfungsi untuk keluarnya suara. Jadi suara yang ditiup menggunakan getaran bibir masuk lewat ini lalu masuk ke valve 3 ini. Nah, dari valve 3 ini akan dimainkan lalu keluar dari bell. Jadi suara lebih merdu. Cara memainkan trompet itu yaitu adalah tangan kanan, berarti tangan kanan itu jari kelingking masuk sini dan 3-nya untuk valve 3 ini, dan jempolnya masuk di bawah. Tangan kiri itu kalau saya kelingking di bawah, jari tengah masuk cincin, ini untuk jari tengah, jari kelingking di depan jari tengah, dan jari telunjuk di valve, dan jari jempolnya masuk ke sini. Jadi begini, mainnya begini. Cara memainkan trompet itu tuh sebenarnya hanya menggunakan getaran dari bibir yang berhimpitan di mouthpiece. Contohnya seperti ini. Wow.
itu cuma 3 valve tapi kok nadanya bisa sampai banyak gitu ya. Yaitu tadi menggunakan kekuatan nafas dan embouchure. Sebelum kita bermain trompet, kita harus tahu beberapa cara teknik pernafasan sebelum kita meniup trompet. Yaitu yang pertama adalah sangat basic, yaitu pernafasan. Pernafasan dimulai menggunakan nafas diafragma. Jadi nafas yang masuk itu langsung ke perut, bukan di dada. Tidak menggunakan dada. Jadi langsung menggunakan perut yang masuk. Setelah itu dikeluarkannya menggunakan kanan nafas, bukan dari mulut yang gitu, tapi dari nafas yang dalam. Jadi contohnya seperti ini. Wow. Itu adalah nafas perut atau nafas diafragma. Setelah nafas diafragma sudah benar, lanjut mouthpiece breathing atau mouthpiece yang sangat basic. Itu sebelum minum trompet kita harus meniup mouthpiece dulu, serileks mungkin. Jadi seperti itu. Mouthpiece breathing ini berfungsi untuk melemahkan bibir kita sehingga pada saat bermain trompet tidak menjadi kaku bibir kita. Setelah pemanasan mouthpiece breathing, maka kita mencoba long tone atau nafas nada panjang di trompet. Jadi tidak langsung tangan nada, namun langsung nada panjang seperti 8 ketuk, seperti itu. Kita meniup mengeluarkan angin 8 ketuk. Ya, 8 ketuk. Lalu istirahat 4 ketuk atau istirahat 2 ketuk, lalu nafas lagi, ngeluarin lagi 8 ketuk. Dan begitu seterusnya. Setelah berlatih long tone, baru kita bisa mencoba tangga nada. Tangga nada seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau yang lainnya. Setelah tangga nada, kita baru bisa belajar flexibility. Flexibility itu seperti legato atau slur, tapi dalam satu posisi. Jadi contohnya seperti ini. Itu dalam satu nada, dalam satu posisi, tapi menjadi 3 nada, atau mungkin bisa lebih 4 nada atau seterusnya. Itu menggunakan angin, kekuatan angin. Jadi bukan bibir yang dikencang, yang dikuatkan, tapi angin yang menjadi power untuk agar nada tersebut bisa naik. Lalu fungsi trompet ini di dalam sebuah orkes atau band itu bisa menjadi sebuah melodi ataupun bisa menjadi sebuah ritme. Contohnya seperti di band. Di band, trompet ini bisa menjadi melodi. Ritme juga bisa. Namun kebanyakan dari band-band ini menggunakan melodi. Dan trompet yang saya pakai ini adalah trompet Yamaha seri 4. Itu terbuat Cina dan dipasarkan ke Indonesia. Dan mungkin cukup sekian penjelasan tentang trompet dari saya. Terima kasih yang sudah mau menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.